Israel adalah salah satu negara paling kontroversial di dunia, dan juga salah satu yang paling membingungkan selama 40 tahun terakhir. Negara ini terlibat dalam konflik regional secara terus-menerus, yang terkadang berkonflik dengan lebih dari satu negara. Namun, selama periode ini, Israel berhasil tetap menjadi salah satu negara terkaya dan paling makmur di dunia. Pada tahun 2023, PDB per kapita Israel mencapai sekitar $52.000, yang secara signifikan lebih tinggi daripada gabungan semua negara di sekitarnya dan menempatkannya sejajar dengan beberapa negara terkaya di Eropa. Namun, bagaimana hal ini bisa terjadi? Biasanya, ketika suatu negara terlibat dalam konflik, ekonomi mereka menderita. Perang membawa kehancuran, menguras sumber daya, dan menghambat pertumbuhan. Namun, dalam kasus Israel, tampaknya sebaliknya. Bahkan ketika konflik di Gaza meningkat, pasar saham Israel telah naik 22% tahun ini dan berada pada rekor tertinggi. Ini terjadi karena, tidak seperti banyak negara lain, Israel memiliki beberapa keunggulan unik yang tidak dimiliki oleh negara lain. Yang pertama dan mungkin paling jelas terlintas dalam pikiran adalah dukungan dari Amerika Serikat. Sejak akhir tahun 1960-an, Amerika Serikat telah memberi Israel lebih dari $251 miliar dalam bantuan militer dan ekonomi. Pengaruh Amerika di Perserikatan Bangsa-Bangsa seringkali melindungi Israel dari sanksi atau resolusi yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi puluhan miliar dolar bagi Israel. Meskipun Israel dapat mempertahankan dirinya sendiri tanpa dukungan Amerika, negara ini tidak dapat bertindak dengan cara yang sama tanpa perlindungan dari sanksi. Dukungan Amerika Serikat jauh dari satu-satunya faktor di balik kekayaan Israel. Ekonomi negara tersebut telah dirancang untuk berkembang dalam kondisi masa perang sejak didirikan. Industri pertahanan telah terintegrasi secara mendalam ke dalam ekonomi yang tumbuh menjadi salah satu eksportir teknologi militer terkemuka di dunia. 3 dari 40 perusahaan pertahanan teratas dunia berpusat di Israel, dan pada tahun 2023 saja, ekspor pertahanan mencapai rekor $113 miliar, menjadikannya salah satu eksportir teratas di pasar pertahanan global. Namun, ini ada harganya. Sementara perang biasanya menghancurkan ekonomi, Israel telah menemukan cara untuk mengubah konflik menjadi pertumbuhan. Namun, karena ketegangan meningkat, terutama selama setahun terakhir, tekanan pada ekonomi telah meningkat. Belanja militer sekarang menghabiskan sekitar 10% dari PDB, yang memberi tekanan pada keuangan publik. Pertimbangan politik juga semakin mempersulit keputusan anggaran. Meskipun latar belakangnya dalam reformasi ekonomi, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menolak untuk memotong subsidi bagi komunitas ultra-ortodoks atau mengurangi pendanaan untuk sekolah agama, bahkan ketika belanja pertahanan meningkat. Item anggaran ini sangat sensitif, mengingat pentingnya partai ultra-ortodoks bagi koalisi Netanyahu. Kontrak sosial yang tidak tertulis di Israel telah berkembang seiring dengan ekonominya, di mana beban konflik diterima selama masa kemakmuran, dan layanan sosial terus memenuhi harapan publik yang nyata. Pertanyaannya adalah, bagaimana Israel berhasil mempertahankan keseimbangan antara konflik dan pertumbuhan ekonomi selama ini? Apakah keseimbangan ini akan diuji karena konflik di Timur Tengah yang berlarut-larut? Video ini menyentuh topik yang cukup kontroversial. Kita terutama akan fokus pada ekonomi dan bukan geopolitik. Tetapi, untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana mungkin bagi Israel untuk menjadi kaya, kita perlu melihat sekilas sejarah konflik Israel dan bagaimana ini telah membentuk posisi mereka saat ini. Israel didirikan pada tahun 1948 dan segera harus berjuang untuk bertahan hidup menghadapi ancaman militer dari negara-negara tetangga. Sejak awal, ekonomi saat itu sebagian besar agraris dan dikontrol ketat oleh pemerintah. Namun, dengan semua ketegangan militer, sebagian besar sumber daya dialihkan ke pertahanan, menyisakan sedikit ruang bagi area lain untuk tumbuh. Kemudian datang konflik besar seperti Perang 6 Hari pada tahun 1967 dan Perang Yom Kippur pada tahun 1973. Perang ini memakan banyak korban, tetapi mereka juga mendorong Israel untuk mengembangkan militer dan teknologinya dengan cepat. Pola ini terlihat jelas. Konflik akan membuat ekonomi berjuang, tetapi kemudian bangkit kembali,
Kali ini dengan teknologi militer yang lebih baik yang mulai mengalir ke dalam ekonomi. Pada tahun 1980-an, mereka mulai berubah. Israel mengalami krisis ekonomi yang berat, tetapi dari sini, dasar negara yang kita kenal sekarang terbentuk. Ada dorongan besar menuju privatisasi yang menarik investasi asing dan lebih fokus pada industri teknologi tinggi. Kemampuan Israel untuk menarik investasi asing juga sebagian karena persepsinya sebagai negara yang selaras dengan Barat. Afiliasi ini mendorong hubungan ekonomi yang lebih dekat dengan negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, yang melihat Israel sebagai mitra yang stabil dan demokratis di wilayah yang bergejolak. Sebagai hasilnya, Israel mampu mengamankan investasi asing yang substansial. Pada saat yang sama, pertahanan bukan hanya sebuah kebutuhan lagi, itu menjadi pendorong ekonomi utama yang mendorong pertumbuhan di bidang lain. Pada tahun 1990-an, Israel membutuhkan cara untuk meningkatkan ekonominya, dan investasi asing menjadi bagian besar dari solusi. Pemerintah meluncurkan keringanan pajak dan pinjaman tanpa bunga yang memudahkan investor untuk mendanai industri baru. Strategi ini membantu Israel mengembangkan sektor teknologi tingginya tanpa memberikan beban keuangan yang berat pada negara. Segera, perusahaan besar seperti Intel dan Google mendirikan pusat penelitian yang memperkuat reputasi Israel sebagai pusat teknologi global. Namun, dorongan untuk inovasi tidak hanya tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang bertahan hidup. Ancaman keamanan yang konstan menjadikan kemajuan teknologi sebuah kebutuhan. Inovasi yang didorong oleh militer seringkali meluap ke pasar sipil, menciptakan produk yang menghasilkan pendapatan miliaran. Misalnya, sektor keamanan siber Israel yang setelah didorong oleh kebutuhan pertahanan menghasilkan lebih dari $1 miliar dari ekspor pada tahun 2023 saja. Sifat penggunaan ganda teknologi ini berarti bahwa investasi dalam pertahanan tidak hanya meningkatkan keamanan nasional, tetapi juga mendorong pertumbuhan startup dan menarik lebih banyak investasi asing. Apa yang bisa menjadi beban keuangan justru menjadi pendorong utama ekspansi ekonomi. Hal ini memacu negara maju, tetapi kekuatan terbesarnya adalah orang-orangnya. Negara ini menginvestasikan sekitar 5% dari PDB-nya dalam penelitian dan pengembangan, 2 kali lipat dari tingkat Amerika Serikat. Komitmen terhadap inovasi ini dikombinasikan dengan kedatangan hampir 1 juta imigran terampil dari bekas Uni Soviet pada tahun 1990-an, membantu mengubah Israel menjadi pusat teknologi. Dinas militer adalah faktor kunci lainnya. Hampir setiap orang Israel bertugas di Angkatan Darat mendapatkan pengalaman langsung dalam kepemimpinan, teknologi canggih, dan kerja tim, terutama bagi mereka yang berada di unit elit seperti unit 8200 atau Mamram. Keterampilan yang dipelajari menjadi lebih mendalam, melibatkan pekerjaan dengan perangkat lunak mutakhir dan keamanan siber. Para veteran ini membawa keahlian mereka langsung ke tenaga kerja sipil, mendorong sektor teknologi tinggi dan pertumbuhan ekonomi. Apa yang dimulai sebagai pelatihan militer seringkali berakhir dengan memberdayakan perusahaan-perusahaan besar. Keterampilan yang dipelajari selama dinas militer di Israel tidak hanya bertahan di angkatan bersenjata, mereka juga mendorong ekonomi negara. Namun, yang membedakan Israel adalah seberapa baik keterampilan ini terintegrasi kembali ke masyarakat. Sebagai negara kecil dengan wajib militer, Israel diuntungkan oleh kumpulan keahlian yang terkonsentrasi, sehingga veteran tidak tersesat di tengah keramaian. Sebaliknya, mereka dengan mulus bertransisi ke peran sipil, di mana pengalaman mereka sangat dihargai. Masyarakat yang erat ini dengan cepat menyerap pengetahuan mereka, yang mendorong industri seperti teknologi dan keamanan siber. Di negara-negara yang lebih besar, keterampilan ini seringkali terdilusi di antara populasi yang besar. Namun, di Israel, veteran adalah pusat masyarakat dengan jalur yang jelas dari dinas militer ke kontribusi ekonomi. Dinas militer memainkan peran besar dalam membentuk sektor teknologi tinggi Israel, di mana hampir 90% pekerja adalah veteran angkatan darat. Dinas militer bukan hanya tentang melatih tentara, tetapi juga tentang mengembangkan tenaga kerja yang paham teknologi yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Tidak seperti negara tetangganya yang bergantung pada sumber daya alam seperti minyak.
Israel berfokus pada keterampilan, modal manusia, inovasi, dan kewirausahaan. Penekanan ini memberi negara keunggulan yang jelas, mengubah rakyatnya menjadi sumber daya yang paling berharga. Ketahanan ekonomi internal Israel dibangun di atas faktor-faktor seperti tenaga kerja terampil dan inovasi yang digerakkan oleh pertahanan. Namun, posisinya sebagai salah satu negara terkaya di kawasan itu tidak akan mungkin terjadi tanpa dukungan Amerika Serikat yang konsisten selama beberapa dekade. Sejak tahun 1949, Amerika Serikat telah menyediakan lebih dari 318 miliar dolar dalam bantuan militer yang membantu Israel memodernisasi militernya sekaligus membebaskan sumber daya untuk sektor lain. Bantuan ini memberi Israel keuntungan unik, sementara negara lain mungkin harus memilih antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran militer. Dukungan Amerika Serikat memungkinkan Israel untuk berinvestasi dalam industri teknologi tinggi dan pembangunan ekonomi secara bersamaan. Selain itu, banyak bantuan dapat digunakan untuk produksi dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi lebih dari sekadar pertahanan. Dukungan Amerika Serikat untuk Israel bukan hanya tentang uang, dukungan diplomatik juga memainkan peran penting. Pengaruh Amerika di Perserikatan Bangsa-Bangsa seringkali melindungi Israel dari sanksi atau resolusi yang dapat merugikan ekonominya. Misalnya, selama konflik tahun 2023 di Gaza, Amerika Serikat memblokir upaya untuk menjatuhkan sanksi atau menyerukan gencatan senjata yang memungkinkan Israel menghindari hukuman ekonomi yang dihadapi banyak negara lain. Kombinasi bantuan keuangan dan pelindungan diplomatik ini memberi Israel keunggulan unik. Sementara negara-negara tetangga bergulat dengan ketidakstabilan dan sanksi, dukungan Amerika Serikat membantu Israel mempertahankan statusnya sebagai salah satu negara terkaya dan termaju di Timur Tengah. Dukungan Amerika Serikat sangat penting bagi Israel, tetapi itu tidak membuat negara tersebut kebal terhadap tekanan ekonomi. Israel masih menghadapi risiko serius, terutama ketika konflik berlarut-larut, karena biaya pertempuran yang sedang berlangsung meningkat. Batas-batas bantuan eksternal menjadi jelas, mengungkap kerentanan yang mengancam stabilitas ekonomi. Eskalasi baru-baru ini dengan Gaza dan potensi ketegangan dengan Iran serta Lebanon menempatkan keuangan publik di bawah tekanan. Defisit anggaran diperkirakan akan melonjak dari 4,6% PDB menjadi sebanyak 10% dengan biaya perang dan operasi militer serta gangguan ekonomi yang mencapai sekitar 270 juta dolar per minggu. Mobilisasi skala besar Israel juga mengganggu perekonomian dengan menarik pekerja dari pekerjaan tetap mereka, yang menyebabkan hilangnya produktivitas di industri penting dan layanan publik. Meskipun demikian, Israel tetap berada dalam posisi keuangan yang kuat, dengan rasio utang terhadap PDB di bawah 60%, lebih dari 191 miliar dolar dalam cadangan mata uang, dan surplus rekening giro berjalan melebihi 20 miliar dolar. Namun, masih ada batasan. Sementara Israel telah berhasil membangun ekonomi yang dapat mengatasi konflik, perang yang sedang berlangsung tentu saja memakan korban. Pada kuartal terakhir tahun 2023, di tengah meningkatnya konflik, PDB Israel berkontraksi sebesar 19,8% secara tahunan. Hal ini disertai dengan penurunan 27% dalam belanja konsumen, yang sebagian besar didorong oleh penurunan aktivitas pariwisata dan retail, serta penurunan 70% dalam investasi swasta, terutama di sektor real estate dan teknologi. Ketidakpastian membuat investor waspada. Sekitar 18% dari tenaga kerja telah terpengaruh oleh situasi ini dan mobilisasi militer. Perang diperkirakan akan menelan biaya lebih dari 70 miliar dolar selama beberapa tahun ke depan, dengan utang nasional diproyeksikan meningkat dari 60% hingga 67% dari PDB pada tahun 2025. Selain itu, tekanan finansial diperparah dengan kebutuhan untuk mendukung 300.000 orang terlantar yang saat ini ditampung di hotel-hotel. Pengeluaran militer yang terus berlanjut dan perselisihan politik mengenai alokasi anggaran khusus menjadi beban yang semakin besar. Pada akhirnya, ini dapat memaksa pemerintah untuk mempertimbangkan langkah-langkah penghematan yang tidak populer, seperti kenaikan pajak atau pemotongan bantuan publik.
di tengah tantangan-tantangan ini, masalah yang lebih dalam muncul. Kontrak sosial yang tidak tertulis di Israel telah lama membuat masyarakat menoleransi biaya konflik selama kualitas hidup mereka relatif tidak terpengaruh. Namun, dengan tekanan ekonomi yang meningkat, ada risiko bahwa keseimbangan ini dapat terganggu jika meningkatnya pengeluaran militer mulai mengikis layanan sosial atau standar hidup. Dukungan publik terhadap pendekatan pemerintah dapat terpengaruh. Faktor-faktor politik juga menambah kompleksitas pada keputusan anggaran. Untuk terpilih kembali, Netanyahu mencari koalisi dengan mereka yang berada di sayap kanan ultra-ortodoks. Untuk menjaga koalisi yang rapuh ini tetap berjalan, dia tidak mau memotong subsidi untuk komunitas ultra-ortodoks atau mengurangi pendanaan untuk sekolah-sekolah agama, bahkan ketika pengeluaran pertahanan meningkat. Namun, ini hanya akan terus menimbulkan masalah, terutama karena Israel mungkin perlu mengurangi pengeluaran yang akan mempengaruhi kehidupan dan standar hidup sebagian besar warganya. Pertanyaannya kemudian bukan hanya apakah Israel dapat secara finansial bertahan dari konflik. Sejarah menunjukkan bahwa hal ini mungkin terjadi. Tantangan sebenarnya terletak pada kemampuan pemerintah untuk mengambil keputusan sulit yang diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi sambil mempertahankan kontrak sosial, seperti menghilangkan pemborosan pengeluaran dan mengatasi rendahnya partisipasi angkatan kerja di antara kelompok-kelompok tertentu. Sejauh ini, rencana yang ada adalah meminjam lebih banyak untuk menutupi biaya. Namun, apakah pendekatan ini berkelanjutan dalam jangka panjang masih belum pasti. Stabilitas ekonomi harus dijaga dengan tetap mempertahankan kontrak sosial, menghilangkan pemborosan pengeluaran, dan meningkatkan partisipasi angkatan kerja di antara kelompok tertentu. Israel menghadapi dilema besar, bisa bertahan secara finansial, tetapi dengan harga sosial yang tinggi. Apakah dukungan Amerika Serikat cukup untuk menutupi realita pahit ini? Tulis pendapat Anda di komentar. Apakah stabilitas lebih penting daripada kesejahteraan warganya? Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya untuk mendapat lebih banyak informasi di video berikutnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa.